Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anwari, dan di kesempatan kali ini saya akan membahas yang namanya konten anak-anak. Apakah bisa dimonetasi? Apakah bisa dimonetisasi? Apakah bisa lolos untuk monetisasinya? Padahal ini konten anak. Jawabannya sangat bisa sekali. Nah, caranya kayak gimana dan konsepnya seperti apa? Tetap simak terus videonya hanya di Vlogin Aja. Oke Paman, Paman. Oke YouTube. Jadi untuk membuat sebuah konten anak-anak sekarang ini alhamdulillah bisa untuk menuju monetisasi dan bisa menghasilkan uang meskipun settingannya bukan untuk anak-anak. Kalau settingannya untuk anak-anak kira-kira dapat uang? Dapat, tapi tidak sebanyak yang tidak disetting untuk anak-anak. Jadi ini bersifatnya global, tapi kamu pangsa pasarnya adalah anak-anak. Nah, kira-kira jenis atau bagaimana caranya supaya bisa lolos monetisasi? Caranya seperti ini. Oke guys, jadi kalau kamu sekarang ini baru terjun ke dunia konten anak-anak dan memang sekarang ini baru menjadi tren kepada YouTuber-YouTuber awal. Karena apa? Mudah untuk dibuat dan bisa dikerjakan dimanapun, di kebun, di sungai, dimanapun, dan asalkan jangan di langit ya. Di langit. Jadi untuk membuat sebuah konten anak-anak yang nanti bisa dimonetisasi adalah yang pertama, mengandung edukasi ringan tentang anak. Jadi kamu jangan asal membuat sebuah konten anak-anak, kamu mempunyai tanggung jawab besar terhadap mental anak-anak. Dengan apa? Dengan apa yang kamu suguhkan itu kira-kira akan membuat anak lebih pintar atau membuat anak itu menyesatkan atau tersesat dengan isi konten. Jadi hati-hati, kamu juga mempunyai anak kecil. Jangan hanya kalau kamu tuh pengen sebuah uang tapi kamu membuat kontennya asal-asalan dan yang penting penontonnya banyak. Aduh. Oke, jadi yang pertama adalah harus mengandung edukasi. Nah, mengandung edukasi itu ternyata juga masih ada untuk yang di bawah-bawahnya. Itu nanti ada bagaimana membedakan warna, nama-nama binatang, dan lain sebagainya. Berhitung, bernyanyi, ya kan, membedakan tanaman, perkataan yang halus, bagaimana caranya seperti itu, dan lain sebagainya. Intinya kamu bagaimana mengajari anakmu supaya bisa berkembang dengan baik. Kalau kamu mengajari anakmu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang profesional, dengan cara-cara yang bagus, kalau kamu membuat konten anak-anak, kenapa kamu tidak membuat seperti itu? Dengan menyodorkan hal-hal yang bagus untuk psikis dan perkembangan anak supaya kedepannya menjadi anak yang lebih baik. Jadi mereka menonton didampingi dengan ibunya atau orang tuanya itu setuju-setuju saja kalau menonton kontenmu. Jadi jangan sampai isi konten anak-anakmu itu bakalan menyesatkan atau bakalan berdampak buruk kepada psikis mereka. Oke, mungkin banyak-banyak contoh juga untuk bagaimana sih untuk membuat sebuah konten yang mungkin ada nilai atau mungkin ada sesuatu edukasi yang bisa dipersembahkan kepada anak-anak. Banyak sekali contohnya. Tadi juga sempat sudah saya omongin atau saya utarakan kepada kamu kan. Jadi mungkin jenis-jenisnya itu satu, coba kamu buat bagaimana bermain bola, bagaimana melempar bola, bagaimana memasukkan bola, dan lain sebagainya. Itu kan memicu untuk motorik ya, motorik anak itu supaya lebih bisa berpikir, oh kalau dilempar itu seperti ini, kalau ditendang seperti ini. Itu kan juga termasuk edukasi. Nah, yang kedua adalah cara membedakan warna. Kamu tinggal beli kertas warna dan lain sebagainya, dan kamu jelaskan ini warna kuning, ini warna merah, ini warna biru, ini warna hijau, dan lain sebagainya. Seperti guru TK. Banyak contohnya, dan konten anak itu sangat mudah sekali untuk dibuat, ya kan? Yang menjadi PR adalah
Saat kamu optimasi, semoga channel yang kamu buat itu bisa ditemukan dengan pesaing-pesaingmu yang sangat banyak sekali. Sekarang di 2022 ini lebih dari 1 juta konten anak-anak. Jadi kamu harus bersaing. Di situ bagaimana caranya konten anakmu itu bisa bersaing dengan mereka dengan menampilkan hal-hal yang berbau edukatif, dan yang pasti kamu harus konsisten. Oke, mungkin ada contoh lagi yaitu berhitung. Jadi kamu harus menempatkan kontenmu itu seperti halnya YouTube-mu itu adalah orang tua mereka. Nah, jadi untuk sebagai pengganti, karena tidak menutup kemungkinan untuk yang hidup di metropolitan atau di kota-kota besar pasti, ya Allah sumu AC-nya mana sini AC? Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang hidup di kota-kota besar itu kadang tidak bisa untuk menemani anaknya atau berinteraksi dengan anaknya secara full, atau mengajari mereka dengan berhitung, membedakan warna, membedakan nama-nama binatang, nama-nama daun, dan lain sebagainya. Di situ celah kamu untuk membuat sebuah konten yang bisa berdedikasi, bisa beredukasi, dan bermanfaat untuk anak-anak. Belajar menghitung, belajar mengenal angka dari 1 sampai dengan 10 pelan-pelan, ya kan? Mungkin itu kontennya sangat sederhana, tapi sangat membantu bagi orang tua yang kerjanya itu sangat sibuk sekali. Mungkin ada waktu untuk anaknya itu setelah sore hari. Jadi dari pagi sampai sore dihandle sama baby sister. Bisa kan? Nah, di situ mungkin baby sister pun juga tidak serta-merta selama 8 jam itu bener-bener fokus betul. Kadang ya ada pipis, kadang ada makan, kadang ada apa dan sebagainya. Kan nanti ada butuh sambilan juga nih, ya dilihatkan ke dalam YouTube untuk melihat konten anak-anak, entah itu nyanyi, entah itu berhitung dan lain sebagainya. Kamu coba untuk menyisip di situ supaya kontenmu itu meskipun anak-anak tapi mengandung edukasi yang sangat besar. Nah, jadi untuk akhir dari sebuah konten saya ini, tutorial saya ini, bukan akhir ya, maksudnya di video ini. Jadi kalau kamu membuat sebuah konten anak, pada intinya harus berfokus ke dalam perkembangan anak. Jadi perkembangan yang normal, perkembangan anak yang seperti apa. Bukan hanya melulu tentang mainan, tapi tentang pelajaran pun bisa menjadi sebuah konten. Atau, ya kan, kalau memang kontenmu sangat bagus, tertata rapi, dan beredukasi, tidak menutup kemungkinan nanti bakalan muncul di dalam TK-TK atau sekolah-sekolahan. Jadi mungkin kan ada pelajaran yang membutuhkan untuk PowerPoint, istilahnya menunjukkan layar televisi dan lain sebagainya. Mungkin nantinya, ya kan, sebuah channel yang bagus, sebuah channel yang tertata rapi bisa menjadi option untuk mereka menampilkannya. Nah, sekarang ya, hitung aja kalau di Indonesia ini kira-kira taman kanak-kanak ada berapa ratus ribu tempat. Jadi gitu ya, buat teman-teman, usahakan beredukasi, mengandung manfaat, dan tidak asal-asalan untuk membuat konten anak. Itu pasti aman untuk dimonetisasi, asalkan tidak melanggar hak cipta seperti lagu, seperti halnya footage. Footage itu adalah bahan yang kamu gunakan untuk menjadi bahan video atau potongan-potongan videomu. Usahakan itu sangat hati-hati kalau kamu pengen dimonetisasi, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya utarakan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir ini. Semoga aja buat teman-teman yang sekarang ini baru membangun sebuah channel cepat berhasil, cepat dimonetisasi, dan yang pasti cepat cuan. Saya Mari pamit, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan menyerah, wajib pantang menyerah. Awali dari hal yang kecil, karena hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum.